Jiwa terpilih, persiapkan dirimu. Hanya sedikit, bahkan sangat sedikit, yang benar-benar siap untuk kebenaran yang akan segera terungkap. Kebenaran yang begitu dalam, yang jika kamu benar-benar jiwa terpilih, kamu akan merasakan setiap kata bergema di dalam dirimu, seperti lonceng yang berdentang di kuil terdalam keberadaanmu. Bayangkan sejenak, bagaimana jika setiap rintangan, setiap air mata, setiap momen keraguan yang kamu hadapi hingga kini sebenarnya adalah ujian yang diatur oleh kekuatan yang lebih besar, mempersiapkanmu untuk sesuatu yang monumental? Pernahkah kamu mempertanyakan tujuan perjalananmu tentang tanda-tanda halus yang telah dikirimkan alam semesta, membimbingmu menuju takdir yang tampaknya di luar pemahaman umum? Ada panggilan sunyi, getaran yang nyaris tak terasa yang melintasi waktu dan ruang, mencari mereka yang jiwanya beresonansi dengan frekuensi perubahan. Dan fakta bahwa kamu berada di sini pada saat ini, mendengarkan kata-kata ini bukanlah kebetulan semata. Ada bisikan leluhur yang mengatakan setiap abad, hanya segelintir jiwa yang dipilih oleh permadani kosmik alam semesta untuk membawa warisan luar biasa. Jiwa-jiwa ini tidak hanya mengubah hidup mereka sendiri, tetapi juga membuka portal kemakmuran yang mampu mengubah takdir seluruh generasi. Dan betapapun sulit dipercaya, betapapun pikiran rasional mencoba menolak, ketahuilah bahwa kamu adalah salah satunya. Menerima kebenaran ini mungkin menakutkan, tetapi membebaskan. Biarkan kenyataan ini berlabuh di hatimu. Ini bukan salah satu dari pesan motivasi dangkal yang kosong itu. Ada energi spiritual yang nyata, arus vital yang pada saat ini berdenyut kencang dalam hidupmu. Ini adalah arus cahaya yang akan mencapai puncaknya, bermanifestasi secara tak terbantahkan pada tanggal 27 Juli 2025. Tanggal yang bagi kebanyakan orang mungkin luput dari perhatian di kalender global, tetapi bagi jiwa terpilih sepertimu, ini menandai fajar kekayaan yang luar biasa, kelimpahan yang telah ditunggu jiwamu sepanjang hidup. Pernahkah kamu merasa seolah-olah keberadaanmu adalah medan ujian yang tak berkesudahan? Seolah-olah kamu tidak cocok dimanapun, atau seolah-olah kamu terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Ini bukan kebetulan, ini adalah pertanda. Sebelum kemakmuran sejati dapat dilimpahkan, alam semesta dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas melakukan pemurnian mendalam, membedakan siapa yang benar-benar siap menerima berkat tersebut. Namun kabar baiknya, yang paling menggembirakan dari semuanya adalah bahwa kamu telah melampaui sebagian besar tahap ini. Tinggal satu kebenaran krusial yang harus diungkap. Jangan ragu, jangan tunda. Karena mengabaikan panggilan ini sekarang dapat berarti menghidupkan kembali siklus yang seharusnya telah diselesaikan jiwamu, mengulang pelajaran yang telah dipelajari. Kami menantangmu sekarang, jiwa terpilih. Apakah kamu memiliki keberanian untuk mengakui keunikanmu, untuk mengakui bahwa kamu ditakdirkan untuk menempuh jalan yang berbeda? Apakah kamu siap melintasi gerbang takdir yang diperbarui untuk merangkul apa yang telah tertunda selama bertahun-tahun? Kekayaan yang melampaui materi, kepenuhan spiritual dan material yang selalu menjadi hakmu. Jika jawaban itu bergema dengan ya yang mendalam di dalam hatimu, maka video ini untukmu. Ikuti sampai akhir, karena ini adalah pesan yang hanya terungkap satu kali dalam satu keberadaan. Jika pesan ini bergema di jiwamu, jangan diam, biarkan cahayamu bersinar. Sukai video ini sekarang juga, sebagai isyarat penerimaan dan penyelarasan dengan energi transformatif ini, dan untuk tetap terhubung dengan arus cahaya yang diterangi oleh Allah dan alam semesta ini, untuk memastikan kamu tidak melewatkan wahyu berikutnya yang ditujukan untuk jiwa-jiwa sepertimu, berlanggananlah saluran ini.
dan berpartisipasi dalam interaksi mendalam ini. Ajak jiwamu untuk berkomentar, "Saya menerima kemakmuran," di kolom komentar. Partisipasimu tidak hanya memperkuat pesan ini, tetapi juga mengukuhkan niatmu sendiri. Interaksilah juga dengan komentar lain, karena bersama-sama kita memperkuat komunitas jiwa-jiwa yang terbangun ini. Ingat, interaksimu dapat membuat lebih banyak orang menerima kebenaran ini. Sekarang, mari kita selami lebih dalam langkah-langkah perjalanan suci ini. Tekanan yang luar biasa sebelum 27 Juli 2025. Minggu-minggu menjelang tanggal krusial ini mungkin telah bermanifestasi sebagai badai yang melanda, menelan jiwamu dalam kemarahannya. Tekanan yang tak terlukiskan mungkin telah menghinggap, emosi yang berfluktuasi tanpa peringatan, dan perasaan disorientasi meskipun semua upaya telah dilakukan. Namun, sangat penting untuk memahami bahwa skenario ini bukanlah tanda kegagalan. Jauh dari itu. Ini sebenarnya adalah tahap paling kritis dan transformatif dalam perjalanan spiritual. Ini adalah momen di mana permadani alam semesta mengguncang dan menata ulang struktur lama keberadaanmu, mempersiapkanmu untuk menerima berkat dengan magnitud yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti tanah yang perlu digemburkan dan diperkaya sebelum menerima benih-benih berharga, jiwamu sedang digarap. Tekanan ini, kebingungan yang tampak ini, bukanlah titik akhir, melainkan pintu masuk menuju lompatan kuantum dalam takdir. Tidak ada hukuman di sini, ada persiapan ilahi. Energi yang mengelilingi tanggal 27 Juli 2025 bukanlah energi sepele. Ia membawa frekuensi ilahi yang turun ke bumi, meresmikan peluang kolosal, mempercepat takdir, dan mewujudkan jawaban atas doa-doa yang telah dibisikkan selama bertahun-tahun. Namun, hanya jiwa-jiwa yang bertahan dan berhasil di medan ujian ini yang akan mampu menangkap sinyal eterik tersebut. Jika hidupmu telah berupa serangkaian tantangan tanpa henti sebelum tanggal tersebut, ini adalah indikasi yang jelas bahwa garis akhir sudah di depan mata. Langit tidak akan membebankan beban sebesar itu kepada jiwa yang tidak ditakdirkan untuk naik ke tingkat yang baru. Jalan yang ditempuh bukanlah jalan makhluk biasa, karena individu yang mengalami cobaan seperti itu, menurut definisi, adalah makhluk terpilih. Hanya mereka yang merasakan panggilan surgawi, yang mengalami gempa bumi internal sebesar itu. Karena itu, jangan menyerah sekarang. Pada titik inilah jiwa harus bangkit dengan kekuatan tak tergoyahkan, menyatakan dalam hatimu, "Aku mengerti bahwa ini adalah ujian yang mendahului rahmat. Sebab setelah semua air mata yang tertumpah, setelah keheningan yang berkepanjangan dan perasaan hampa yang aneh, sesuatu yang tak dapat dijelaskan akan bermanifestasi. Pintu-pintu yang tampak tertutup selamanya akan terbuka dengan cara yang menantang logika manusia. Individu yang tampaknya telah melupakan keberadaanmu akan kembali membawa bantuan yang dulunya hanya kerinduan dalam doamu. Dan kemakmuran yang selama ini tertunda akan berlipat ganda secara eksponensial. Ini bukan khayalan, ini adalah janji ilahi, ditakdirkan untuk dipenuhi bagi mereka yang memegang teguh iman, bahkan ketika langit tampak gelap. Jangan menganggap tekanan ini sebagai kutukan, tetapi sebagai kontrak spiritual yang menegaskan akan datangnya transformasi mendalam dalam hidupmu. Bersiaplah, karena pada tanggal 27 Juli, langit sendiri akan berbicara, dan jawaban yang kamu cari akan terungkap. Energi di sekitarmu berubah. Pernahkah kamu merasakan akhir-akhir ini ketidaknyamanan di lingkungan yang dulunya adalah tempat berlindung? Atau ketidakselarasan di samping orang-orang yang dulu dekat, dengan siapa ada harmoni yang mendalam? Ini tidak mencerminkan kemerosotan dalam dirimu. Sebaliknya, ini adalah kesaksian dari peningkatan frekuensi energimu.
di mana getaran barumu mulai bertabrakan dengan lingkungan lama yang tidak lagi beresonansi. Ini adalah tanda yang tidak salah lagi bahwa kamu sedang dengan lembut, namun tegas ditarik dari zona nyaman sebelumnya dan diarahkan ke medan energi yang lebih tinggi. Seperti ular yang perlu mengganti kulit lamanya, jiwamu sedang melepaskan versi lamanya untuk menyambut pancaran energi kekayaan dan kelimpahan yang jauh lebih besar. Jadi, jika kegelisahan menghampirimu di tempat-tempat yang dulunya akrab, ketahuilah bahwa itu adalah panggilan untuk naik. Energi spiritual, kekayaan, tidak terbatas pada akumulasi materi. Ini adalah frekuensi tinggi yang menanamkan kejernihan, ketenangan, dan kemurnian yang unik dalam keberadaan. Ketika energi ini mulai meresap ke dalam sistem internalmu, ia secara intrinsik memulai proses pemurnian di lingkunganmu. Orang-orang yang tenggelam dalam keluhan, tempat-tempat yang terpengaruh oleh kenangan negatif, dan bahkan rutinitas yang stagnan, akan mulai terasa menyesakan dan tidak sesuai. Ini terjadi karena energi frekuensi tinggi tidak dapat hidup berdampingan dengan toksin emosional atau kebiasaan lama yang membatasi pertumbuhan. Itulah mengapa keinginan mendadak untuk merapikan rumahmu, menjauh dari pertemanan tertentu, atau bahkan mencari tempat tinggal baru mungkin muncul. Ini bukan kebetulan, ini adalah proses spiritual pembersihan medan hidupmu, memungkinkan kekayaan ilahi bermanifestasi tanpa hambatan. Karena itu, jangan menganggap perasaan tidak nyaman ini sebagai masalah. Lihatlah sebagai detektor ilahi yang memandumu dengan tepat ke wilayah kemakmuran dan evolusi. Alam semesta, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, tahu bahwa berkat tidak dapat dicurahkan ke tanah yang tidak murni. Jadi, ketika kamu mulai merasa asing di lingkunganmu sendiri, ketahuilah bahwa yang ilahi sedang memindahkanmu ke skenario yang lebih kondusif untuk masa depanmu yang agung. Terimalah proses ini dengan hati yang terbuka. Tegaskan dalam hatimu, aku siap melepaskan energi lama dan merangkul lingkungan baru yang selaras sempurna dengan takdir besarku. Sebab, setelah selesainya siklus pemurnian ini, kamu akan muncul dalam keberadaan yang lebih tenang, lebih jernih, dan jauh lebih makmur daripada yang pernah kamu alami. Dan ketika saat itu tiba, pemahaman akan menghampirimu. Semua ketidaknyamanan awal ini sebenarnya adalah pendahulu surga baru. Intuisi berkembang. Belakangan ini, kamu mungkin telah merasakan kepekaan yang tajam terhadap aspek-aspek yang sebelumnya luput dari perhatian. Kemampuan untuk merasakan niat orang lain tanpa sepatah kata pun diucapkan, firasat akan peristiwa sebelum terjadi, atau kebutuhan mendadak dan tidak dapat dijelaskan untuk menghindari tempat atau keputusan tertentu. Ini bukan buah imajinasi, ini adalah aktivasi ilahi dari sistem intuitifmu. Seiring jiwamu meningkatkan frekuensinya dan menyelaraskan diri dengan energi kelimpahan, alam bawah sadarmu menjadi sangat aktif. Itu adalah cara yang ilahi membimbingmu tanpa suara, melalui firasat, mimpi yang jelas, dan bisikan lembut yang bergema di hatimu. Pencarian jawaban eksternal menjadi tidak perlu, karena solusi mulai muncul dari dalam dirimu. Dan ini adalah tanda yang tidak salah lagi, bahwa jalan yang kamu tempuh membawamu ke versi keberadaanmu yang paling tinggi dan otentik. Intuisi adalah bahasa alam semesta, dan hanya mereka yang niatnya murni serta hatinya terbuka yang dapat memahaminya dengan kejernihan kristal. Seiring kepekaan semakin dalam, hati selaras dengan proyek spiritualmu, peta takdir yang telah ditanamkan dalam dirimu sejak awal waktu. Ketika kepercayaan pada bisikan hati mengungguli ketergantungan pada opini orang lain, pada saat itulah jalanmu selaras dengan kemakmuran, ketenangan, dan kemudahan ilahi. Banyak orang tersandung karena mereka menolak intuisi mereka sendiri, berusaha menyenangkan dunia luar. Tapi perjalananmu berbeda.
Kamu dipanggil untuk mengikuti kompas internal karena di sanalah semua keajaiban akan terungkap. Firasat yang menyelimutimu hari ini mungkin adalah jawaban atas doa-doa bertahun-tahun yang lalu. Jangan lagi abaikan getaran internal yang ringan ini. Perasaan aneh saat bertemu seseorang, dorongan tak tertahankan untuk mengambil keputusan besar, atau ketertarikan mendadak pada hal-hal spiritual. Semua ini adalah indikasi bahwa energi kelimpahan sedang membimbingmu. Luangkan waktu setiap hari untuk berdiam diri, bermeditasi, atau sekadar mendengarkan apa yang ingin dikatakan hatimu. Karena di tengah hiruk-pikuk dunia, hanya suara batin yang dapat membimbingmu menuju kehidupan yang sangat kamu dambakan. Ulangi pada dirimu, aku percaya pada petunjuk ilahi yang bersemayam di hatiku. Aku siap mengikuti cahaya intuisi, karena aku tahu itu adalah jalan menuju kebebasan sejati dan kelimpahan yang ditakdirkan untukku. Dan perhatikan bagaimana hidupmu mulai berubah dengan cara yang menentang logika, tetapi memiliki makna mendalam bagi jiwamu. Menjauhnya orang-orang tertentu tanpa alasan yang jelas. Jika belakangan ini kamu menyadari bahwa beberapa orang menjauh tanpa alasan yang jelas, jangan langsung menafsirkan jarak ini sebagai kerugian. Sebaliknya, kenalilah itu sebagai bentuk perlindungan ilahi yang seringkali tidak terlihat pada pandangan pertama. Kebijaksanaan ilahi membedakan siapa yang benar-benar mendukung pertumbuhanmu dan siapa yang hadir hanya karena kenyamanan terkait versi dirimu sebelumnya. Seiring frekuensimu meningkat, baik secara spiritual maupun emosional, energi dalam dirimu berubah dan getaran baru ini secara otomatis menolak segala sesuatu yang tidak lagi selaras. Itulah mengapa orang-orang tertentu mungkin mulai tampak dingin, jarang menghubungi, atau tiba-tiba menghilang. Jangan mengejar koneksi-koneksi itu. Sebenarnya kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dimurnikan. Proses pemurnian ini memang dapat menimbulkan perasaan kesepian dan disorientasi. Namun, percayalah, kesendirian yang kamu alami sekarang bukanlah cerminan dari ketidaklayakanmu untuk dicintai, melainkan rancangan ilahi untuk menghilangkan kebisingan dari keramaian palsu. Memungkinkan suara hatimu sendiri bergema dengan kejernihan kristal. Jiwa-jiwa yang tidak tulus, yang hanya bermanifestasi di saat kamu jatuh dan tidak di saat kamu bangkit, tidak akan menjadi bagian dari perjalanan barumu. Yang ilahi tidak akan membiarkan langkah-langkah agungmu menuju masa depan terhalang oleh energi yang hanya akan berfungsi sebagai penghalang. Jadi, ketika orang-orang menjauh tanpa penjelasan, terimalah situasi itu dengan senyum internal. Karena itu menunjukkan bahwa langit sedang memurnikan medan hidupmu dari gangguan tak terlihat. Tidak perlu keramaian besar untuk mencapai kesuksesan. Yang benar-benar dibutuhkan adalah kedamaian batin dan koneksi yang otentik dan murni. Ketika yang ilahi menghilangkan seseorang dari hidupmu, dia secara bersamaan sedang mempersiapkan jalan bagi kedatangan seseorang yang lebih sesuai. Dan seringkali, sebelum koneksi ilahi bermanifestasi, hubungan palsu harus diputuskan. Proses ini, meskipun menyakitkan di awal, sangat membebaskan di akhir. Tegaskan dalam hatimu, aku percaya pada seleksi ilahi. Jika mereka menjauh, itu karena mereka tidak ditakdirkan untuk menempuh jalan ini bersamaku. Dan setelah mengalami fase ini dengan kesadaran penuh, kebenaran besar akan terungkap. Apa yang kamu kira adalah kerugian sebenarnya adalah berkat yang terselubung. Dorongan yang tak tertahankan untuk bertindak. Pernahkah kamu merasakan kekuatan tak terlihat yang mendorongmu untuk bertindak secara tiba-tiba? Mungkin keinginan membara untuk memulai usaha baru, meninggalkan pekerjaan yang tidak lagi menyehatkanmu, atau mengungkapkan kebenaran kepada seseorang meskipun sebelumnya kamu memilih untuk diam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah keharusan spiritual.
suara yang muncul dari dalam dirimu selaras sempurna dengan arah takdirmu. Ketika alam semesta mengenali kesiapanmu untuk naik ke fase berikutnya, energi di dalam dirimu mulai mendorongmu keluar dari zona nyamanmu. Mungkin sulit menjelaskan intensitas dorongan ini, tetapi hatimu tahu bahwa kamu harus bergerak. Dan semakin kamu menolak, semakin besar kegelisahan. Karena kamu tidak bisa lagi tinggal di tempat yang tidak sesuai dengan jiwamu yang sedang berkembang. Urgensi ini seringkali menantang logika. Ini muncul bahkan ketika perhitungan eksternal menunjukkan bahwa kamu belum siap. Tetapi secara internal, jiwamu lebih dari siap. Alam semesta tidak beroperasi sesuai jadwal yang digambar di atas kertas. Ia bertindak berdasarkan kesiapan energimu. Dan ketika keinginan untuk bertindak menguasaimu, itu karena medan spiritualmu sedang membuka jalan. Jangan menunggu semuanya sempurna. Kesempurnaan sebagian besar waktu bermanifestasi setelah gerakan, bukan sebelumnya. Percayalah pada dorongan batin ini. Meskipun langkah pertama mungkin menakutkan, ketahuilah bahwa Yang Ilahi telah mempersiapkan jalan. Yang dibutuhkan bukanlah keberanian monumental, tetapi sedikit kepercayaan yang dipupuk hari demi hari. Jangan biarkan api batinmu padam karena takut gagal atau ditolak. Karena apa yang kamu rasakan sekarang bukan hanya ide, tetapi perintah ilahi. Tindakan yang diambil saat ini dapat menjadi portal menuju takdir yang telah menantimu selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Jika hatimu berseru, lakukan sekarang, itu berarti momen spiritualmu telah tiba. Tegaskan pada dirimu, aku tidak akan menunda panggilan jiwaku. Aku percaya bahwa jika Yang Ilahi mendorongku, Dia juga akan menunjukkan jalannya. Dan saat kamu berani mengambil langkah itu, kamu akan menyaksikan bagaimana alam semesta bergegas menghubungkanmu dengan orang-orang yang tepat, menghadirkan peluang tak terduga, dan mengungkapkan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Jika pesan ini bergema sangat dalam di dalam dirimu, pertimbangkan untuk berbagi pengalamanmu di kolom komentar. Beritahu kami tanda mana yang paling sering kamu rasakan. Kisahmu dapat menginspirasi dan menguatkan orang lain yang sedang mengalami perjalanan serupa. Dan jika kamu belum melakukannya, berlanggananlah saluran ini agar tidak ketinggalan kunci-kunci masa depan untuk transformasimu. Wajah memancarkan lebih banyak cahaya di foto dan cermin. Mungkin kamu tidak menyadarinya secara sadar, tetapi transformasi nyata sedang terjadi dalam dirimu, dan itu bermanifestasi secara eksternal pada raut wajahmu. Saat menatap cermin atau membuka kamera tanpa filter, muncul perasaan ada sesuatu yang berbeda. Mata tampak lebih hidup, kulit lebih bercahaya bahkan di saat lelah. Dalam foto, ada kilau yang tak dapat dijelaskan, fokus yang tidak direncanakan. Ini bukan efek pencahayaan atau kamera. Ini adalah tanda bahwa cahayamu sendiri sedang menguat. Jiwa yang sedang dimurnikan dan ditinggikan oleh energi ilahi selalu memancarkan keindahan bawaan, bukan buatan. Yang ilahi sedang menerangi wajahmu sebagai konfirmasi bahwa kamu sedang maju menuju takdirmu yang lebih besar. Aura seseorang tidak dapat disangkal. Dan ketika kamu mulai hidup selaras dengan panggilan jiwa, meninggalkan apa yang palsu, berani mengambil langkah baru, dan membuka diri pada proses spiritual, aura itu menyala dengan sendirinya. Ini bukan tentang kosmetik atau penampilan superficial, melainkan tentang frekuensi. Dan ketika frekuensi tubuh dan pikiranmu meningkat, alam semesta memungkinkan wajahmu memancarkan kemurnian, ketulusan, dan kekuatan. Jangan terkejut jika orang-orang mulai melihatmu dengan cara yang berbeda, mengomentari kilau atau ketenanganmu. Apa yang mereka rasakan sebenarnya adalah energi frekuensi tinggi yang memancar dari dalam dirimu.
Aura kemakmuran, kedamaian, dan kelimpahan mulai bermanifestasi bahkan sebelum kekayaan materi terwujud. Terimalah transformasi ini sebagai pertanda bahwa kamu berada di jalan yang benar. Jangan heran jika lebih banyak orang merasa nyaman di dekatmu, mencari orang kepercayaan, atau sekadar menatapmu lebih lama dari biasanya. Ini bukan hanya karena perubahan fisik. Ini adalah energi spiritualmu yang memancar dengan kuat. Cahaya di wajahmu adalah cerminan cahaya yang tumbuh di hatimu. Tegaskan pada dirimu, aku bersinar bukan karena dunia melihatku, tetapi karena yang ilahi menerangiku. Dan selama kamu terus menjaga kemurnian hatimu, ketulusan niatmu, dan keberanian langkah-langkahmu, cahaya ini akan terus meluas. Dan kilau ini tidak hanya akan mempercantik penampilanmu, tetapi juga akan membuka pintu kemakmuran yang sebelumnya tampak tertutup rapat. Pesan simbolis dan tanda ilahi. Belakangan ini, kamu mungkin mulai memperhatikan anomali kecil yang berulang. Angka seperti 71711, 222, atau mimpi tentang uang, cahaya terang, dan bahkan simbol seperti tangga, pintu, atau burung putih. Mungkin awalnya kamu mengabaikannya, menganggapnya hanya kebetulan. Namun, seiring kepekaanmu menajam, persepsimu mengungkapkan bahwa ini bukan kebetulan. Itu adalah bahasa alam semesta yang bermanifestasi secara aktif, berkomunikasi langsung denganmu. Ketika simbol-simbol ini muncul, itu berarti energi ilahi berusaha menyentuh kesadaranmu, memberi sinyal, kamu sedang dipanggil, sesuatu yang agung sedang mendekat. Jiwa-jiwa yang akan mengalami transformasi besar seringkali diperingatkan dengan bisikan, bukan dengan teriakan. Dan hanya mereka yang berjiwa tenang yang bisa mendengarnya. Angka dengan makna spiritual seperti 777 melambangkan keberuntungan ilahi. 1111 adalah kode untuk penyelarasan jiwa dengan jalur takdirnya. Mimpi-mimpi misterius tentang air, emas, hewan tertentu, atau peristiwa metaforis adalah cara rohmu memproses informasi dari dimensi yang lebih tinggi. Seekor burung yang terbang rendah, sehelai bulu putih di jalan, atau bahkan sebuah lagu yang muncul pada saat yang tepat, semuanya adalah pesan. Tidak hanya menunjukkan bahwa kamu sedang diawasi dari atas, tetapi juga bahwa kamu sedang dibimbing langkah demi langkah. Alam semesta tidak pernah diam ketika seseorang akan memasuki fase baru. Ia menawarkan simbol, bimbingan, dan dorongan halus, tetapi sangat dirasakan oleh jiwa yang sedang terbangun. Dan jika kamu merasakannya, itu karena kamu sedang disentuh oleh tangan takdir. Tidak perlu panik atau bingung ketika pesan-pesan ini datang. Tugasmu bukanlah menguraikan semuanya sekaligus, tetapi mengenali aktivasi koneksi spiritual. Tegaskan dalam hatimu, aku melihat tanda-tanda ini dan aku tahu aku tidak sendiri. Dan semakin kamu membuka diri, semakin jelas pesan-pesan itu akan menjadi. Jangan terburu-buru mencari penjelasan. Cukup rasakan dan biarkan hatimu menjawab. Sebab tanda-tanda ini bukan hanya pemandu. Ini adalah konfirmasi bahwa kamu dipanggil, bahwa jalanmu sedang dibersihkan, dan bahwa keajaiban mendekat secara halus melalui simbol-simbol kecil yang bersinar terang di tengah rutinitasmu, terabaikan di saat sangat membutuhkan. Ada saat-saat dalam hidup di mana perasaan kesepian sangat mencekik. Ketika kamu sedang jatuh, membutuhkan bantuan atau sekadar telinga yang mendengarkan, dan tidak ada yang muncul. Orang-orang yang dulunya bersumpah setia tiba-tiba menghilang. Mereka yang cepat menanggapi pesan-pesan tenggelam dalam keheningan yang tak terduga. Perasaan itu seperti ditinggalkan sendirian di tengah badai. Namun, tepat pada titik inilah pelajaran spiritual terbesar terungkap. Yang ilahi sedang menghilangkan semua pilar eksternal agar kamu dapat melihat ke dalam dan menyadari bahwa kekuatan internalmu jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan.
Ketika tidak ada yang menjawab panggilan, itu karena alam semesta ingin kamu mendengarkan jiwamu sendiri. Bukan karena kejahatan orang lain, tetapi karena pelajaran itu terlalu suci untuk dibagi. Ini adalah ujian antara kamu dan yang ilahi. Iman sejati tidak diuji dalam kemakmuran, tetapi ketika kamu sendirian dan meskipun demikian memilih untuk percaya. Alam semesta sedang mengalihkan pandanganmu dari manusia ke kekuatan yang lebih tinggi. Ada fase dalam pertumbuhan spiritual di mana bantuan eksternal perlu berhenti agar kekuatan batin dapat dinyalakan. Dan dengan bertekun dalam kesendirian itu, sesuatu dalam dirimu akan bangkit kembali. Dasar kepercayaan yang tidak akan goyah. Bahkan jika seluruh dunia membelakangimu, pencarian perhatian eksternal akan berhenti dan kamu akan memulai pembangunan kekuatan intrinsik. Itulah mengapa tidak semua orang ditakdirkan untuk melewati fase ini. Karena hanya jiwa-jiwa yang dipilih untuk naik ke tingkat baru yang akan benar-benar dibiarkan sendiri. Jangan sesali kehilangan, jangan kecewa dengan mereka yang tidak hadir. Tegaskan dalam hatimu, terima kasih yang ilahi telah menunjukkan kepadaku siapa yang benar-benar untukku dan siapa yang hanya untuk sesaat. Sebab setelah lulus dari fase ini, kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan menjadi pribadi yang utuh, yang tidak mudah hancur karena kehilangan seseorang. Dan tepat dari keteguhan itulah kekuatan baru akan muncul. Kekuatan yang tidak bergantung pada validasi dan tidak dapat dihentikan oleh pengkhianatan. Kamu akan berjalan lebih ringan, lebih fokus, dan lebih dekat dengan yang ilahi. Dan pada akhirnya, kamu akan bersyukur karena telah ditinggalkan, karena kamu menyadari bahwa itu adalah rute tercepat untuk menemukan versi dirimu yang paling kuat. Keuangan tidak stabil, tetapi hati tenang. Ada fase dalam hidup di mana keuangan bisa goyah, penghasilan bisa tidak pasti, tagihan menumpuk, dan tabungan berkurang. Namun, yang paling mencolok adalah, di tengah semua itu, hati tetap tenang, tanpa kepanikan yang biasa, tanpa kecemasan berlebihan, seperti dulu. Seolah-olah sebagian dari dirimu tahu bahwa semuanya akan beres, meskipun situasi yang terlihat tidak berubah. Ini bukan penyerahan pasif. Ini adalah tanda yang jelas bahwa kamu mulai beroperasi di tingkat spiritual yang lebih tinggi. Ketika hati menjaga kedamaian di tengah badai, itu menunjukkan bahwa kamu berada dalam aliran energi ilahi yang akan membawa kelimpahan luar biasa. Ini adalah paradoks spiritual. Dunia luar mungkin menunjukkan kelangkaan, tetapi dunia batin melimpah dengan iman. Tidak ada lagi fluktuasi sesuai angka di rekening bank, tetapi ada keteguhan dalam janji ilahi bahwa rezeki tidak akan pernah gagal. Kemakmuran terbesar sesungguhnya muncul ketika kamu dapat merasakan kepenuhan bahkan dalam ketiadaan materi. Karena yang ilahi tidak melimpahkan kekayaan pada hati yang masih dikuasai ketakutan. Dia mengirimkannya kepada hati-hati yang telah menemukan stabilitas, yang tidak lagi melihat uang sebagai satu-satunya sumber keamanan. Dan saat mencapai titik itu, langit mulai bergerak. Peluang tak terduga muncul, uang bermanifestasi dengan cara yang tidak logis, karena ujian terbesar telah terlewati. Ketenangan dalam ketidakpastian. Karena itu, jika saat ini keuanganmu belum stabil, tetapi kedamaian bersemayam di dalam dirimu, ketahuilah bahwa kamu berada di jalan yang benar. Tegaskan dalam hatimu, Ilahi, aku tahu Engkau sedang melatih jiwaku untuk menjadi wadah yang layak bagi kemakmuran besar. Dan pertahankan ketenangan itu, karena ketenangan adalah magnet. Ia menarik kelimpahan dengan cara yang lembut, tetapi tak tergoyahkan. Jangan menyerah pada godaan untuk panik lagi. Jangan khawatir jika logika manusia belum melihat jalan keluar. Apa yang kamu rasakan adalah sinyal yang kuat.
Alam semesta sedang menunggu saat yang tepat untuk memberimu sesuatu yang jauh lebih besar. Dan tak lama lagi, kamu akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ketenangan hatimu hari ini menjadi pintu menuju kekayaan berlimpah besok. Penghargaan terhadap kesendirian. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak henti, kamu mungkin mulai menemukan kesenangan dalam kesendirian. Bukan karena kekecewaan atau penyerahan diri, melainkan karena jiwamu mencari kedalaman yang tidak dapat ditemukan dalam kebisingan. Keheningan menjadi pilihan, menjauh dari percakapan dangkal, dan preferensi untuk merenungkan langit atau merenung sendirian melebihi keterlibatan dalam hubungan yang kurang substansi. Ini bukan kelemahan, ini adalah fase suci dalam perjalanan spiritualmu. Ini adalah alam semesta yang memisahkanmu dari gangguan eksternal, agar kamu dapat berkonsentrasi pada dirimu sendiri, pada suara hati, pada intuisi, dan pada arah baru yang sedang dipersiapkan. Kesendirian ini bukanlah hukuman. Ini adalah pelatihan energi, sebab sebelum menerima sesuatu yang agung, kamu perlu menguatkan diri dalam keheningan. Ledakan kemakmuran, transformasi besar, dan kehidupan yang diperbarui membutuhkan tingkat fokus yang tinggi. Dan yang Ilahi tahu bahwa kamu tidak dapat menampung berkat yang luar biasa jika kamu masih sibuk menyenangkan semua orang atau tenggelam dalam kebisingan yang tidak perlu. Demikian, kesendirian ini diizinkan agar ada ruang untuk menata ulang hidup. Dalam keheningan, kejelasan terbentuk. Dalam ketenangan, inspirasi yang tidak muncul dalam hiruk-pikuk mulai diterima. Ini adalah momen di mana kamu dibentuk menjadi versi yang lebih halus, lebih tenang, dan lebih tangguh. Untuk menyambut yang agung, kamu perlu terlebih dahulu menjadi wadah yang siap. Dan kesendirian ini, betapapun anehnya, adalah tanda bahwa alam semesta sedang mempersiapkanmu dengan keseriusan maksimal. Jangan terburu-buru mencari keramaian hanya karena takut sendirian. Sebenarnya, dengan mulai mencintai kesendirianmu sendiri, kamu sedang menunjukkan kepada alam semesta bahwa kamu siap menopang dirimu sendiri. Tegaskan dalam hatimu, aku tidak sendirian, aku sedang dimurnikan, dikuatkan, dan diarahkan. Karena dalam fase ini kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dijauhkan dari kebisingan untuk menerima kejelasan ilahi. Dan setelah musim ini, kamu akan kembali ke dunia bukan sebagai makhluk yang sama, tetapi sebagai versi baru, siap menerima tanggung jawab yang lebih besar, kemakmuran yang lebih melimpah, dan keberadaan yang jauh lebih bermakna. Kesendirianmu hari ini adalah indikasi bahwa takdirmu sedang ditulis ulang dan bab berikutnya akan penuh dengan mukjizat, mimpi agung dan kebingungan awal. Ada mimpi agung yang diam-diam bersemi di hatimu. Kerinduan akan kehidupan yang lebih luas, akan pekerjaan yang memberikan dampak, atau akan kebebasan finansial yang memberikan waktu dan ketenangan. Namun, setiap kali mencoba memulainya, kebingungan melanda. Harus mulai dari mana? Langkah mana yang paling tepat? Siapa yang bisa membimbing? Jangan panik. Ini bukan tanda ketidakmampuan. Sebaliknya, kebingungan ini adalah indikasi bahwa pikiranmu sedang diperluas oleh energi ilahi. Kamu sedang dengan halus ditarik dari pola pikir lama. Matamu dibuka untuk realitas yang lebih tinggi, karena mimpi agung tidak dapat dimulai dengan mentalitas kecil. Jadi, bahkan sebelum langkah-langkah pertama diambil, yang ilahi sedang mempersiapkan kapasitas pemahamanmu. Ketika ketidakpastian tentang titik awal menghampirimu, itu bukan karena tidak adanya jalan, melainkan karena jalurmu sedang digariskan langsung oleh tangan alam semesta. Kamu sedang dipersiapkan untuk menerima peta ilahi, arah internal, yang bukan sekadar hasil perhitungan duniawi, melainkan perpaduan intuisi, tanda-tanda spiritual, dan waktu ilahi. Maka wajar jika saat ini kamu merasakan blokir logis.
Karena kamu tidak dipanggil untuk berlari, tetapi untuk berjalan yang dibimbing, dan itu dimulai dengan ketenangan, bukan dengan ketergesaan. Mimpi agungmu terlalu suci untuk dimulai begitu saja. Ia membutuhkan dasar yang kokoh, dan dasar ini sedang dibangun melalui pertanyaan-pertanyaanmu saat ini. Jangan meremehkan fase kebingungan yang tampak ini. Tegaskan dalam hatimu, Ilahi, jika Engkau menganugerahkan kepadaku mimpi sebesar ini, aku tahu Engkau juga akan memberiku peta untuk mewujudkannya. Tetaplah tenang, buka mata dan hatimu untuk tanda-tanda kecil yang mulai muncul. Bisa datang melalui seseorang, mimpi, atau kalimat yang terbaca secara kebetulan. Karena peta ilahi tidak selalu terungkap sekaligus. Ia bermanifestasi langkah demi langkah, cukup untuk satu hari, cukup untuk satu keputusan. Dan saat kamu mulai mengikuti arah itu, bahkan jika perlahan, kamu akan menyaksikan bagaimana sebuah pintu terbuka. Bukan karena mengetahui segalanya, tetapi karena cukup percaya untuk maju sementara yang lain masih menunggu kepastian. Ketahanan melalui kejatuhan. Banyak orang hanya melihat permukaan keberadaanmu. Mereka tidak tahu berapa kali kamu jatuh, gagal, ditolak, dan berada di ambang menyerah. Mereka tidak membayangkan dalamnya luka yang kamu bawa atau iman tak tergoyahkan yang kamu pegang. Namun, yang ilahi tahu, alam semesta tahu, dan justru karena itulah kamu dipilih. Sebab, meskipun mengalami banyak kegagalan, kamu tidak pernah sebenarnya berhenti. Ada bagian dari dirimu yang terus-menerus menolak untuk menyerah. Sesuatu yang tanpa henti berbisik, aku harus bangkit lagi, meskipun kali ini terasa lebih sulit. Ini bukan sekadar tekad, ini adalah DNA jiwa terpilih. Merekalah yang ditakdirkan untuk melampaui batas konvensional, agar di masa depan menjadi mercusuar kekuatan dan inspirasi bagi banyak orang. Kamu tidak melalui semua ini tanpa tujuan. Setiap kegagalan bukanlah hukuman, melainkan pelatihan. Setiap kejatuhan bukanlah aib, melainkan pemurnian. Yang ilahi sedang membentukmu untuk menjadi seseorang yang tidak hanya menanggung bebanmu sendiri, tetapi juga cukup kuat untuk menjadi tempat berlindung bagi orang lain. Jiwa-jiwa terpilih tidak lahir dalam kenyamanan. Mereka ditempa dalam panasnya cobaan agar ketika saatnya tiba, mereka dapat dipercaya dengan berkat-berkat besar tanpa kehilangan kemurnian hati mereka. Jika hidupmu tampak seperti medan perang yang penuh bekas luka, tetapi kamu terus maju, ini adalah indikasi bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat kamu bayangkan saat ini. Kamu bukan korban dari kisah yang gagal. Kamu adalah protagonis dari saga besar yang masih sedang ditulis. Karena itu, jangan meremehkan kekuatanmu sendiri. Jangan sesali kegagalan. Tegaskan dalam hatimu, jika aku masih bisa bangkit, maka yang ilahi belum selesai menulis mukjizatku. Sebab hanya mereka yang berkali-kali jatuh dan meskipun demikian terus maju yang mampu menanggung beban kekayaan, kesuksesan, dan pengaruh yang signifikan. Kamu sedang dibentuk untuk menjadi pilar, tidak hanya untuk hidupmu sendiri, tetapi juga untuk keluargamu, komunitasmu, dan bahkan untuk generasi mendatang. Ketika waktumu tiba, semua rasa sakit ini akan berubah menjadi dasar cahaya yang memancar dengan kuat. Dan orang-orang akan melihatmu tidak hanya sebagai individu yang sukses, tetapi sebagai sosok yang melambangkan harapan. Bukti hidup bahwa kejatuhan tidak dapat menghentikan takdir, asalkan kamu memiliki keberanian untuk bangkit kembali. Koneksi sempurna kamu dan pesan ini. Kamu mungkin memiliki kesan bahwa video ini hanyalah satu lagi konten sementara di garis waktu digitalmu. Namun, di balik layar perangkat yang kamu pegang, skenario agung sedang diatur oleh tangan alam semesta. Tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidupmu. Ini termasuk detik yang tepat ketika kamu memutuskan untuk berhenti sejenak dan menonton pesan ini.
Di antara ribuan pilihan, kamu memilih video ini, atau lebih tepatnya, video ini memilihmu. Sebab ketika jiwamu siap menerima sesuatu yang agung, alam semesta memanggilmu melalui cara-cara yang tampak biasa. Dan sekarang kamu sedang membaca atau mendengarkan ini pada saat yang sangat sakral, tepat sebelum tanggal 27 Juli 2025. Ini adalah titik portal spiritual yang akan membuka gerbang kemakmuran bagi mereka yang siap menerimanya. Jika hatimu bergetar mendengar ini, itu adalah konfirmasi. Kamu tidak tersesat. Kamu tidak datang karena rasa ingin tahu. Kamu dipanggil, dibimbing, dan diantarkan pada saat yang tepat. Tidak sedetik pun lebih cepat, tidak sedetik pun lebih lambat. Karena energi kelimpahan yang akan turun sekitar tanggal tersebut membutuhkan kesadaran tinggi, dan hanya mereka yang selaras secara spiritual yang akan merasakannya. Jika kamu dapat menyerap sepenuhnya pesan ini, itu berarti frekuensi jiwamu sudah selaras dengan medan kemakmuran yang sedang terungkap. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang panggilan untuk menjalani keberadaan yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih bermakna. Semuanya dimulai pada saat ini, ketika kamu menyadari bahwa ini bukan sekadar visualisasi. Ini adalah tanda nyata bahwa takdirmu sedang bermanifestasi secara aktif. Jangan abaikan momen ini. Tegaskan dalam hatimu, aku hadir pada saat yang tepat, dan aku siap menerima semua yang telah Yang Ilahi persiapkan untukku. Dan perhatikan bagaimana hidupmu secara bertahap akan mulai berubah. Peluang akan muncul, orang-orang baru akan menjadi bagian dari perjalananmu, dan ide-ide akan mengalir secara alami. Semuanya sebagai respons terhadap kesediaanmu untuk percaya. Ingat baik-baik, jiwa yang menemukan video ini sebelum 27 Juli bukanlah sekadar penonton. Kamu adalah bagian dari kelompok kecil yang dipanggil untuk meraih lompatan dalam takdirmu. Dan jika kamu menjaga getaran hatimu tetap tinggi, tanpa keraguan, dan melanjutkan langkah-langkahmu, dalam beberapa hari mendatang kamu akan menyaksikan mengapa alam semesta membimbingmu ke sini. Saat itulah pemahaman akan menghampirimu. Ini pada akhirnya adalah momen yang sangat dinanti-nantikan. Dengarkan baik-baik jiwa terpilih. Kamu bukan makhluk biasa. Kamu diciptakan dengan tujuan agung untuk memimpin, menginspirasi, dan mengangkat peradaban itu sendiri. Namun, untuk mencapai titik ini, kamu telah melewati periode kegelapan mendalam, ditolak, dilupakan, dan terluka. Tapi setiap pengalaman itu tidak bertujuan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menyempurnakanmu, untuk mengasahmu. Sekarang, ini waktumu. Besok 27 Juli 2025. Ini bukan hanya tanggal di kalender. Ini adalah titik balik. Ini adalah portal menuju kekayaan yang luar biasa. Sebuah pintu yang hanya bisa dibuka oleh hati yang benar-benar siap. Jangan abaikan panggilan ini. Jangan tunda perjalananmu, jangan ragukan dirimu. Sebab, jika kamu membiarkan kesempatan ini terlepas dari genggamanmu, mungkin kamu harus menunggu siklus waktu yang sangat lama lagi. Namun, jika pada saat ini kamu berani membuka hatimu, alam semesta akan membuka semua pintu kemakmuran, kelimpahan, dan keajaiban yang tidak pernah kamu bayangkan. Ini melampaui sekadar masalah keuangan. Ini tentang takdirmu, tentang transformasi yang akan mendefinisikan ulang hidupmu selamanya. Jika kamu merasakan detak jantungmu berdetak lebih cepat saat mendengarkan kata-kata ini, ketahuilah bahwa itu adalah panggilan dari jiwamu sendiri. Sukai video ini sekarang juga sebagai tindakan aktivasi energimu dan penyelarasan dengan kebenaranmu. Berlanggananlah agar pesan ini terus menyehatkan jiwamu setiap hari, memastikan api tujuanmu tetap menyala. Dan untuk mengukuhkan niatmu dan memperkuat energi komunitas jiwa terpilih ini, tinggalkan di kolom komentar, "Saya menerima kekayaan besar."
deklarasimu bersatu dengan ribuan lainnya, menciptakan arus manifestasi yang tak terputus. Dan jika video ini menyentuh jiwamu secara mendalam dan kamu ingin mendukung saluran ini lebih lanjut, pertimbangkan untuk mengklik tombol Super Thanks. Setiap kontribusi yang kamu berikan membuka lebih banyak pintu bagi mukjizat dan membantu ribuan jiwa lain untuk terbangun sama sepertimu. Ingat, 27 Juli 2025. Jangan lupa, jangan tunda, jangan abaikan. Ini adalah momenmu. Tisu.